pas kebetulan dicabut di si soketnya itu dari potensio itu dari tune controller itu hilang itu noise-nya itu kebetulan hilang. Jadi wah kata Diko berarti permasalahan itu ada di tune control. Makanya bagus karena nggak ada noise sama sekali, bagus itu. Seperti. Tapi pas begitu sama Diko dicek lagi, ternyata yang dicabut itu bukan soket dari tune control. Itu bukan soket dari tune control, ternyata soket dari power atau dari trafo. Ya jelas lah nggak ada noise sama sekali. Tapi kemudian kedua kalinya sama Diko coba dicabut lagi, coba dicek lagi soket yang benar-benar soket dari tune control ya, sama Diko coba dicabut. Tapi ketika belum dicabut baru tersentuh tuh si soketnya itu, noise-nya agak hilang, hampir dikatakan hilang lah. Tapi ketika belum dicabut baru tersentuh tuh si soketnya itu, noise-nya agak hilang, hampir dikatakan hilang lah. Ada noise sedikit itu mungkin dari arus listrik tadi yang dari. Oke, baiklah teman-teman, mohon maaf ya tadi ketika hilang noise itu kan Diko cabut ini ya kabel yang ini, ternyata ini kan kabel power teman-teman ya. Jadi otomatis ya kalau misalkan powernya nggak ada ya pasti nggak bakalan noise gitu. Jadi kita coba sekali lagi ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa power ini ampli ini ketika dijetrekin misalkan dinyalain ke on track gitu nggak langsung ada respon ke speaker ya, ada jeda beberapa detik untuk responnya gitu, sekitar 5 detik kalau nggak salah gitu. Jadi begitu cetek gitu dia tunggu beberapa detik dan baru ada respon itu noise enggaknya gitu. Oke lah, kita cek lagi ya. Maaf, ini masih ke power listrik yang ini belum ada, ini belum saya colokin dulu. Nah kondisinya udah nyolok nih, udah nyala. Nah baru ada respon dan itu masih noise ya. Kita coba cabut sekali lagi untuk diagnosanya. Kita cabut ke kabel yang menghubungkan dari master ini ke potensio atau tune control yang di depan ini ya, yaitu kabel yang ini ya. Kalau yang tadi Diko cabut yang ini itu kabel ke ke power ini ya. Jadi Diko coba cabut yang ini nih. Kita cek, coba cabut yang ini. Ada sih, cuman kecil gitu ya. Dan Diko coba masukin lagi. Ada kecil banget, tapi ketika dicolokin yang ini gede banget, berarti ini ada masalah di sini ya. Ada masalah di sini. Jadi Diko coba masukin dan akan coba ini kan ada beberapa rangkaian tune control ini yang ada menghubungkan ini nih. Mana? Nah, ini adalah untuk MP3 player, ini untuk tune control yang masternya, dan di bawahnya ini yang panjang dari kiri ke atas itu tune control yang mic ya, yang mic. Jadi Diko nanti coba cabut satu persatu ya. Ada di masalah mana? Nah ini sudah tersambung lagi kan? Noise-nya gede banget. Atau ada masalah di sini ya? Kayaknya masalahnya di sini nih. Nih.
hilang. Ternyata oh betul, ini permasalahan itu di soketnya, itu kabel soketnya itu longgar. Karena Diko udah perkirakan biasanya noise itu ada komponen yang longgar-longgar seperti elko atau transistor atau mungkin IC-nya sendiri yang udah agak rusak, takutnya kelihatan nanti yang gosong atau gimana. Tapi baru tersentuh katawel si eta si naon lah si soketnya sendiri, ternyata ada perubahan. Oh, ternyata penyakitnya di situ. Karena memang sebelumnya sih nggak masalah gitu. Oh, ternyata di sini teman-teman. Ini nih yang sekarang udah kecil banget. Oh, ternyata di sini, ternyata udah sekarang udah. Oh, di sini masalahnya teman-teman. Konektor ini yang nggak bener nih, yang longgar gitu. Nanti Diko benerin dulu lah, coba ya. Kita cek dulu, kita matiin. Gitu. Nah tiba-tiba kemarin itu pas Diko buka apa gitu atau kesentuh gitu jadi noise. Jadi ternyata si soketnya itu akhirnya sama Diko dibenerin. Nah si soketnya itu dengan benar, terus si kabel soket itu kan tadinya ke atas jadi mulawit gitulah ke atas, jadi banyak tekanan dari atas gitu. Oke, saya coba cabut yang ini. Nah berarti ada masalah itu di konektor yang sini nih. Karena tutup buka ini kegedor-gedor lah di sininya itu, jadi otomatis ada menimbulkan masalah. Nanti makanya sama Diko mau coba masukin ke bawah nih, ke bawah. Kan ke bawah sini baru kita masukin. Nanti saya bandingin dengan dicolok ini dengan tidak ya, saya cek dulu nih. Dikit banget noise-nya. Ada noise, karena noise dikit itu ada ya. Mungkin kalau ke sini nggak bakalan ketangkep ya suaranya karena memang kecil banget, tapi noise itu biasanya memang ada ditimbulkan karena listrik di sekitar kita itu jarang yang memakai ground yang ke tanah itu. Jadi cuma 2 kabel, harusnya kan 3 kabel kayak standar di Amerika, standar di Jerman, biasanya Jerman, Australia itu ada colokan itu 3 gitu kan, yang 1 ground, yang 2 itu positif dan negatif. Nah di kita itu kan cuma 2 positif negatif, groundnya nggak ada. Nah karena memang listrik dari PLN itu jarang yang memakai ground ya di rumah-rumah kita itu, makanya menimbulkan suara bising atau noise pada peralatan elektronik kita. Cuman nggak terlalu mengganggu sih karena noise-nya kecil. Cuman mengganggunya gini, di peralatan komputer atau elektronik lainnya biasanya itu menimbulkan di body itu ketika pegang itu ada struman, jadi ada shock elektrik sedikit sekali gitu yang bikin kaget. Dan biasanya kaget itu kalau misalkan di mic ya, ketika kita mau nyanyi si mic itu nempel ke bibir kita, itu biasanya akan terasa lebih agak-agak ekstrim lah dan agak kaget juga lah kalau kena bibir. Kalau sama ini mungkin nggak terlalu kerasa ya, kecuali mungkin kaki kitanya nginjak ke lantai itu kan terasa. Nah tapi kalau kena ke bibir itu kerasanya agak kaget juga, apalagi kalau kita nyanyi di panggung nempel agak nyetrum lah, tahu kan akibatnya. Baca. Oke, kita cek lagi lah. Ini ada noise-nya dikit dan Diko akan coba bandingin dengan mencolokkannya ya. Tapi saya cabut dulu, mati dulu ya. Udah dimatiin power listriknya dan Diko coba masukin ya ini dengan baik dan benar, dan akan dipaten seperti ini biar nantinya menurut enggaknya kan udah paten, nggak keganggu lagi. Kalau tadi kan paku liwat ke atas ke dia lah itu, jadinya otomatis ketika tutup ini kagedor-gedor seperti ini, cus seperti itu, jadi mungkin bermasalah di sininya. Nah sekarang saya coba masukin di sini. Akhirnya sama Diko dicabut dulu, dipindahin ke bawah. Ke bawah inilah biar nggak kesentuh-sentuh, diatur sedemikian rupa biar nggak kegoyang-goyang gitulah, nggak goyang-goyang gitu. Oke, kita tes lagi.
Nah ternyata sudah nggak ada teman-teman ya. Jadi sudah normal. Tadi itu berarti masalahnya di sini. Diko belum coba cek tune control ini, ternyata ketika ini masalahnya jadi ada kelonggaran di soket ini, yang mana kelonggaran itu disebabkan karena tadi kabelnya ke atas ke sini, ketika ditutup cover kagedor-gedor lah gitu, akhirnya timbullah noise karena ada terjadi kelonggaran di sini. Jadi setelah selesai baru tadi dicolokin dan alhamdulillah selesai. Nih, jadi teman-teman sudah ketemu diagnosanya seperti itu. Jadi diagnosanya satu persatu dan ketemu, setelah ketemu kita perbaiki dan alhamdulillah masalah selesai. Nah buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau misalkan memang benar-benar ini video ini bermanfaat, Diko tahu kalian harus ngapain, dan kalau misalkan memang nggak suka dengan video ini silahkan untuk dislike juga, terserah Anda. Yang penting Diko berbuat sesuatu yang yang mungkin bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.